Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Fodi Hakim dari 11 4 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kronologi yang terjadi sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan setelahnya. Yang pertama, pada 7 September 1944, Jepang memberikan janji kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang. Di sini Jepang memberikan janji tersebut untuk terus menempatkan Indonesia di dalam genggamannya. Pada 1 Maret 1945, untuk membuktikan keseriusan Jepang terhadap janjinya kepada Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat dan wakilnya R.P. Suroso yang bertujuan untuk mempersiap membahas bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk sebuah negara merdeka. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diadakannya sidang 1 BPUPKI. Pada 29 Mei 1945, Mr. Mohyamin menyampaikan usulan dasar negaranya, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, perikesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan usulan dasar negaranya, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negaranya yang dinamakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini pada sidang 1 BPUPKI ini dibentuknya Panitia 9 untuk menyelesaikan rumusan dasar negara yang dimana pada sidang pertama itu tidak tercapai kesepakatan. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang dimana di dalamnya ada dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada 10-16 Juli 1945 diadakannya sidang kedua BPUPKI. Di sini Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara dan Piagam Jakarta. Dan juga pada sidang tersebut membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum, yaitu rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah tercapainya tujuan dibuatnya BPUPKI dibubarkan dan dibentuknya PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, Sekutu
mengebom kota Hiroshima di Jepang. Pada 9 Agustus 1945, Sekutu melakukan pengeboman yang kedua kalinya di kota Nagasaki di Jepang. Di tanggal itu juga, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Regimen India di Ningrat terbang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsikal Terauchi. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio BBC tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada Sekutu. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menyampaikan undangan rapat untuk melaksanakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di mana Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta bisa dibilang diculik untuk memaksanya untuk segera memerdekakan Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi mereka, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, bersikeras untuk menunggu apa yang dikatakan Jepang. Pada hari itu, golongan tua wakil dari golongan tua setuju untuk membicarakannya dengan golongan muda tentang kapan dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ mereka setuju untuk selambat-lambatnya 17 Agustus 1945 itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dan juga wakil dari golongan tua yang bertugas untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ingin melihat reaksi dari pemimpin Jepang yang ada di Indonesia tentang menurut mereka tentang perjanjian yang sudah kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh Jepang terhadap Indonesia. Tetapi setelah sampai pada kediaman para pemimpin tersebut, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta dan wakil golongan tua mendapat jawaban yang tidak jelas sehingga pada 16 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Setelah dirumuskannya naskah proklamasi Indonesia, mereka sempat pulang dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945 diadakannya
sidang pertama PPKI, yaitu yang mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Pada 19 Agustus 1945 diadakannya sidang kedua PPKI yang menghasilkan pembentukan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta penetapan gubernur wilayahnya. Pada 22 Agustus 1945 diadakannya sidang ketiga terakhir PPKI yang menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berfungsi untuk badan pembantu dan penasihat presiden. Yang kedua, penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan terakhir, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang kelak berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Pada 2 September 1945 terjadi peristiwa perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu di kapal USS Missouri. Dan juga Komite Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat Nomor 1. Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-7 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 September 1945, pasukan AFNI datang ke Indonesia. Pada 19 September 1945, terjadinya insiden bendera di Hotel Yamato, di mana saat itu yang awalnya pasukan Belanda yang sedang bermalam di sebuah hotel mengibarkan bendera Belanda. Hal itu membuat para pemuda di Surabaya itu marah sehingga terjadinya kerusuhan. Dan juga ada peristiwa ribuan orang berkumpul di lapangan Ikada. Pada 26 September 1945 terjadinya pertempuran antara BKR dan pasukan Jepang. Pada 29 September 1945 kedatangan Nika yang mengikuti pasukan sekutu. Pada 5 Oktober 1945 pembentukan Tentara Keamanan Rakyat melalui maklumat pemerintah. Pada 6 Oktober 1945 pemuda di Banda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Pada 8 Oktober 1945 Presiden Sumatera Dr. Abdul Karim Ghani mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Pada 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Pada 16 Oktober 1945 dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berisi keputusan agar Komite Nasional KNIP diberi kekuasaan legislatif dan menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum adanya MPR dan DPR. Selain itu diputuskannya adanya Badan Pekerja KNIP apabila terjadi keadaan darurat dan Badan Pekerja KNIP ini akan bertanggung jawab kepada KNIP.
Pada 7 November 1945, pembentukan Masyumi yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosanjoyo dan juga pembentukan PKI yang dipimpin oleh Mr. M. Yusuf. Pada 8 November 1945, pembentukan PBI yang dipimpin oleh Nyono dan juga pembentukan Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sultan Dewanis. Pada 10 November 1945, pembentukan Parkindo yang dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto, pembentukan PSI dipimpin oleh Amir Syarifuddin, pembentukan PRS dipimpin oleh Sultan Syahrir. Pada 14 November 1945, dikeluarkannya maklumat pemerintah yang tentang persetujuan usul Badan Pekerja KNIP bahwa para menteri akan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Pada 8 Desember 1945, pembentukan PKI yang dipimpin oleh I. Kasino. Pada 17 Desember 1945, pembentukan Permai yang dipimpin JB Asa. Pada 3 November 1945, pada 1 Januari 1946, dikeluarkannya penetapan pemerintah nomor 2 SD 1946 tentang perubahan nama Tentara Kamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Pada 29 Januari 1945, pembentukan PNI yang dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto. Pada 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret tentang panitia pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pada 3 Juni 1947, pemerintah mengumumkan secara resmi pembentukan TNI. Nah, gitu saja bagi saya. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.